3, 2, 1. Itu yang karena itu jangan delete itu. Udah, terlanjur. Nah, yang karena nangis. Enggak. Jangan dong. Udah? Ya. Take kita. Oke. 3, 2, 1. Selamat datang di podcast Terbentur dan Terbentuk. Kali ini dengan aku Niran Firjawan dan aku dibarengin sama partnerku Artu Pida. Dan hari ini kita bakal ngebahas episode kedua. Kalau kemarin kita ngebahas soal sindrom kreatif, kita kali ini bakal membahas soal creative bias atau bias kreatif. Nah, Siap. bias kreatif ini Kak Adi, itu adalah cara pikir yang diam-diam membentuk dan menghancurkan kreator, artis, atau insan kreatif. Nah, kadang yang ngebuat kreator berhenti itu bukan dunia luar, tapi benturan dari cara berpikirnya sendiri yang kadang-kadang ruwet di kepala. Karena nggak cuma mikirin dirinya sendiri, tapi juga karyanya. Banyak kreator bukan gagal karena kurang bakat, tapi karena isi kepalanya sendiri yang jadi medan perang. Benturannya banyak banget, mulai dari ngerasa harus sempurna, ngerasa tertinggal, ngerasa telat mungkin, ngerasa harus seperti orang lain, merasa karya adalah harga dirinya, dan yada. Masalahnya nih, ini bukan realita, tapi seringkali itu cuma bias. Nah, kita bakal bahas penjelasan tersebut di episode kali ini. Kita bakal mulai dari yang pertama, Kak Adi. Namanya adalah novelty bias. Tapi sebelum itu sebenarnya ada beberapa hal yang dari yang kamu sampaikan tuh aku jadi kepikiran sesuatu sih. Tapi gara-gara kamu tadi opening itu tuh aku malah kayak sekarang nih aku malah sekarang ini makin percaya ya kalau musuh terbesar kreator ya. Kreator tuh berarti penggerak seni dan macam-macam itu tuh menurutku bukan AI. Lama-lama aku pikir, bukan algoritma juga, terus juga bukan masalah ekonomi ini. Bukan AI. Menurutku bukan. Karena dari yang kamu jelaskan, aku jadi berpikir bahwa musuh terbesar kreator itu sebenarnya adalah isi kepalanya sebenarnya. Jadi yang menjadi musuh sebenar-benarnya itu isi kepalanya sendiri, kreator. Dan dan yang paling bahaya itu hampir semua kreator itu tuh nggak sadar kalau dia itu sedang dikendalikan sama bias gitu loh. Yang akan kita bahas kali ini. Dan itu menurutku penting banget karena ini mungkin nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa membuat kreator-kreator di luar sana itu bisa, oh ini ternyata ada kayak gini ya, cara ngatasinya seperti ini mungkin ya, gitu. Jadi kita itu, menurutku ya, ini aku sedikit dengan pengalaman pribadi ya. Kalau dari yang kamu sampaikan itu tuh sebenarnya kadang-kadang kita pikir kita itu sedang membuat keputusan, kadang-kadang. Kita berpikir kita sedang membuat keputusan. Yang terjadi itu padahal seringkali yang membuat keputusan itu jangan-jangan bias itu sendiri. Itu yang cukup berbahaya menurutku. Jadi apakah AI berbahaya? Berbahaya mungkin. Tapi jangan-jangan ada yang lebih berbahaya, yaitu bias yang ada di isi kepala kreator. Nah, salah satunya adalah novelty bias. Kita bahas langsung. Kan itu dengan otak buat lebih suka dan lebih excited ke hal-hal baru dibanding yang sudah ada atau yang udah lama. Konteksnya, pokoknya buat seniman nih atau kreator harus bikin karya baru karena takut dibilang karyanya itu aja atau ngebosenin lah. Yeah. Nah di sini ada benturan, sulit bertahan di satu proses karena terus tergoda buat memulai karya baru gitu. Bentuknya nih ganti style terus, lompat project, nggak pernah mendalami satu hal dan ini penyakit banyak banget buat kreator di luar sana ya. Bahkan aku pun pernah ngalamin novelty bias ini gitu. Nah, tapi penyebabnya Kak Adi itu bukan karena malas, tapi kecanduan rasa awal, rasa baru yang mana ya itu is a problem gitu. Yang jadi masalah di sini. Setuju. Kita cuma jatuh cinta pada rasa memulai bukan menyelesaikan. Pertanyaannya buat Kak Adi, is it true kalau kreator lebih suka memulai daripada menyelesaikan? Yang jelas starting and finishing. Lebih suka memulai daripada menyelesaikan. Menurutku iya ada benarnya juga. Kenapa? Karena hal yang kita alami sebagai kreator itu memang pasti akan terjebak di satu hal ini. Ide baru itu kayak candu. Jadi ya bisa jadi. Jadi memang ide baru itu menarik dan sangat seru sekali ketika mau kita berpikir, merencanakan, kita membayangkan, kita mengumpulkan semua rencana, memprosesnya, terus kita membuat segala macam hal yang harus kita lakukan ya. Tapi aku banyak menemukan bahwa di aku sendiri dan di orang-orang sekitarku, di siswa, di teman-temanku dan lain sebagainya itu ide baru itu malah kadang-kadang alasan banyak orang itu nggak pernah sukses. Jadi
ide baru memang bagus. Menarik. Tapi lucunya kadang justru ide baru itu yang jadi satu alasan, bahkan jadi satu alasan utama yang membuat orang itu nggak akan sukses, nggak pernah sukses. Kenapa tuh? Nah, karena ya kalau simpelnya ya ketika ide yang lama itu udah sebenarnya bagus, kita berpikir lagi ini bagusnya dibikin apa ya? Kita berubah lagi. Nah, seperti yang kita sering bilang tentang iterasi, itu kan sama aja melawan konsep iterasi. Kita mau yang kita Iterasi kejar itu apa? Iterasi kan pengulangan ya, pengulangan terus-menerus dengan sedikit penambahan kan. Dan yang kreator yang lakukan kenapa bisa itu membuat jadi nggak sukses karena memang ide baru itu kenapa kreator itu bisa mengejar ide baru ya karena yang dikejar itu bukan idenya sebenarnya. Tapi dopaminnya ketika berpikir ide baru itu, membayangkan, mengkonsep, itu memang sangat menarik sekali. Ini menarik sih. Aku pun sering ngerasain. Sebenarnya kadang-kadang dan sering kali ketika aku lagi bikin karya dan di tengah proses ngaryanya gitu ya. Let's say masih perlu di-render nih lukisanku. Masih banyak touch up yang perlu, banyak bagian yang perlu di-touch up lah. Nah, di tengah-tengah jalan tuh aku kepikiran gimana ya kalau aku coba ngegambar karakterku sama let's say roda jeep gitu, terus aku coba posisi di sini, kayaknya bagus deh outlooknya deh. Nah, ada rasa itu Kak Adi. Mungkin bener yang Kak Adi sebut dengan dopamin, tapi ketika sketsa itu jadi, aku pun juga ikut senang. Oh, seenggaknya aku dapat outlook nih dari karya yang akan aku bikin nanti, yang akan aku selesaikan nanti gitu. Nah, ini bakal berhubungan ke yang namanya adalah kebosanan. Kenapa kalau kita lagi ada di tengah-tengah proses berkarya, seringkali kita berasa kayak bosen gitu. Kayak prosesnya tuh ngebosenin. Memang ini Kayak yang aku alamin tadi ya. Betul. Jadi dari itu tuh muncul dari ini nih menurutku. Kebanyakan kreator itu bukan kekurangan ide, tapi justru malah kebanyakan ide. Nah, itu kenapa? Karena aku selalu punya prinsip ya. Karena ini sebenarnya pengalaman pribadi, jadi sangat relate banget ke aku. Menurutku, orang miskin pengalaman itu suka banget mengejar ide. Sebaliknya, orang yang sukses itu pasti mengejar eksekusi. Maksudnya orang yang punya peluang sukses besar itu fokusnya akan mengejar eksekusi demi eksekusi. Sebaliknya, aku ulang lagi, orang yang miskin pengalaman itu akan fokusnya ide. Nah, ini Kenapa tuh? yang menjadikan kita kenapa di tengah proses itu, kenapa kita lagi di tengah proses itu seringkali ngerasa ngebosenin. Karena memang proses untuk jadi sukses itu sangat membosankan dan gak enak. Lebih banyak gak enaknya daripada enaknya. Itu at least, aku belum sukses sih, tapi aku baru segini aja mulai maju aja udah bosannya setengah mati pasti. Di dalam banyak hal ya. Capeknya setengah mati juga. Tantangannya, pusingnya gitu, mikirnya gitu, resource semua yang keluar itu benar-benar di luar ngebosenin ya. Alasan kenapa ngebosenin karena memang nggak ada dopamin di situ dan itu akibat pola bertahun-tahun di mana yang kita kejar itu bukan eksekusi idenya atau idenya sendiri itu kita kejar biar dia terlaksana, tapi yang kita kejar itu thrill atau dopamin ketika kita memikirkan ide. Begitu thrillnya hilang dan kita menggantungkan semua gerakan kita kepada dopamin, ya udah bosen. Bosen itu muncul dari menurutku karena kekurangan dopamin. Mirip kayak ngejar-ngejar cewek. Kenapa pas begitu pacaran bisa berubah ya karena hal-hal kayak gitu. Semangatnya pas ngejar aja, tapi begitu udah dapet ini santai. Nah, itu mirip kayak kreator sih sebenarnya. Itu menarik sih karena seringkali kita temuin juga ketika kita ngelawan rasa bosen, rasa males, hasil yang kita dapat atau dopamin yang kita dapat tuh nanti ketika karya itu jadi itu pasti lebih besar sih. Kenapa? Karena kalau di konteksku sebagai pelukis misalnya ya, ketika aku nyelesain karyaku, walaupun di tengah-tengah aku lagi ngerender, yang mana itu boring banget kadang-kadang ya, karena lama banget prosesnya. Tapi karena aku tetap selesaiin, jadi karya yang selesai, terus bisa dipamerin dan syukurnya apresiasinya adalah ya karya itu terjual gitu, pindah rumah. Nah, kadang menurutku perlu dan emang harus membiasakan ngelawan rasa bosen dan malas di tengah-tengah proses berkarya karena kita nggak tahu reward atau
karya kita nanti bakal dibawa kemana gitu. Betul. Delayed gratification. Ya kita harus mendelay dopamin yang sedikit itu gara-gara yang penting selesai dulu aja, soalnya percuma banget kan. Banyak banget sketsa tapi nggak ada yang selesai. Banyak banget ide nggak ada yang dieksekusi sampai jadi gitu. Itu agak sayang sih. Tapi aku juga pernah Kak di fase waktu itu pas awal-awal ngelukis, aku juga pernah kayak ninggalin karya yang menurutku bagus tapi cuman gara-gara tergoda hal baru. Kadi pernah nggak sih kayak ninggalin karya bagus karena tergoda hal atau ide baru atau bidang baru atau apapun itu. Jadi literally mangkrak walaupun project atau karya itu bagus gitu. Wah, itu kalau aku sendiri ya, itu pertempuranku setiap hari, setiap saat. Karena kalau misalnya kamu lihat hard diskku itu, isinya tuh folderan itu ratusan ide. Bener-bener ratusan, literally ratusan ide. Itu setiap kali aku punya ide, aku tulis. Dan itu mengapa? Karena memang daripada ide itu hilang, memang aku tulis. Cuma struggle-ku adalah gimana caranya aku itu gak ter-overwhelm dengan ide yang banyak ini. Karena di awal-awal aku berkarya itu, aku masih sempet ada ke bawah gitu ya. Nasihat-nasihat masa kecilku di mana kalau orang kreatif itu pasti banyak idenya. Kalau orang yang pinter, cerdas itu pasti idenya banyak gitu. Padahal menurutku pas kesini ini aku jadi menemukan bahwa itu salah kaprah. Buat aku kalau misalnya folder file atau pikiran kita itu isinya itu 500, 600, 700 ide, itu menurutku itu kemungkinan bukan tanda kreatif sih. Tapi kemungkinan bahwa aku nggak ngapa-ngapain. Ya bayangin aja 500 ide, mana hasilnya gitu. Jadi nggak ada satupun yang jadi ya. Sia-sia. Jadi mendingan idenya cuma 5, 3, 2, bahkan 1. Tapi eksekusi dan selesai gagal, bagus, mulai lagi yang lain. Atau mulai yang baru dengan perbaikan dari hasil kesalahan sebelumnya. Jadi itu pengalaman pribadi banget sih. Struggle-nya susah banget. Aku ngerti sih, iya aku setuju sama itu. Kenapa? Karena karena cukup punya beberapa ide atau list ide yang bisa dihitung dengan hitungan jari. Kita jadi lebih tajam gitu. Karena kita bakal fokus ke situ gitu. Karena seringkali ketika kita nyatet banyak ide, kita banyak banget lah ide yang kita coba deskripsiin, kita catat, kita deskripsiin, mungkin kita sketsa kalau konteks yang gambar atau ngelukis gitu. Tapi ketika itu nggak ada eksekusinya, kita punya kecenderungan untuk ninggalin aja, karena kita nggak ada intensi untuk buka file atau folder itu. Betul. Setuju nggak? Karena ya kalau ngomongin soal notes, ide dan segala macam, aku yakin di notesku udah ribuan sih. Beneran banyak banget. Dari catatan, dari aku lagi di tengah jalan terus kepikiran ide apa. Makanya kalau ngomongin soal solusi dari aku dan yang aku terapin itu adalah let's say pagi, siang, sore aku dapat ide, aku kasih di notes tanggal berapa, dan malam aku langsung coba aplikasiin. Seenggaknya dapat dulu lah sketsanya. Oh nggak bagus berarti nggak aku eksekusi. Gitu aja gitu. Itu Elon Musk nyebutnya teknik itu namanya time boxing. Itu kalau nggak salah Elon Musk yang ini. Jadi setiap hari kita itu ada namanya sesi itu namanya brain dump. Jadi ada satu kolom itu setiap hari kita apapun yang di kepala kita taruh aja. Dari situ filter, kalau nggak kepakai udah buang nggak apa-apa. Tapi harus dilakukan di hari itu sih menurutku. Kalau Elon Musk kayak gitu nggak yang brain dump itu apapun yang kamu pikirkan taruh aja. Enggak, mau dilakukan nggak jawab tapi dalam apa-apa. timeline berapa lama? Ya terserah apapun yang kamu pikirin. Itu disimpan. Nah, itu agak susah dari sih. situ disimpan 3 yang untuk dieksekusi, harus dieksekusi hari itu. Udah diambil. Oh hari itu berarti timelinenya berarti buat sehari ya? Sehari. Nah sisanya lupakan atau dilihat lagi. Sementara itu yang lagi aku pelajari. Udah lama sih aku pelajari. Namanya time boxing. Time boxing. Abis ini Itu kita ada bahas. tuh. Dik, Kadi lanjut ke resensi bias. Silakan. Resensi bias. Jadi resensi bias itu ini masih nyambung sama yang ini ya sebenarnya, yang soal novelty bias ya. Karena resensi bias itu kecenderungan otak buat menganggap karya baru adalah yang paling penting. Ini wajar banget. Dan semua orang yang pernah berkarya nggak mungkin nggak mengalami hal ini. Karena ini sebenarnya siklus yang akan terus, sayangnya ya, bias-bias yang akan kita sebutkan itu, ini akan terus dihadapi. Jadi ini pertempuran abadi selama kita bikin karya. Satu-satunya solusinya mungkin yang sebelum kita mulai lebih lanjut, kita harus menerima sih. Ini adalah bias yang memang terjadi, ya sudah kita terima. Nah, resensi bias itu kalau bisa dibilang itu sebuah konsep yang di kepala kita yang muncul, kita menganggap bahwa karya terakhir itu menentukan semuanya gitu. Dan
yang terjadi itu sebenarnya kayak karya terbaru biasanya kan begitu kita udah bikin tuh memang Ada enak yang banget puas, ya. ada yang enggak gitu. Ya, kadang kita puas banget terus kita taruh. Terus nextnya eh Kurang puas atau ngapain sih begini nih? Gitu. nah itu dia tuh. Kadang-kadang tuh jadi seperti itu. Yang membuat itu berbahaya dari recensi bias itu adalah Kita jadi nganggep iya, proses itu. selama ini tuh jadi sia-sia. Karena kan artis itu makhluk yang paling mudi sedunia ya, artis atau kreator itu. Jadi Manusia sih. itu sangat bergantung. Tapi ada orang yang sama sekali nggak punya mood, menurutku. Mungkin ya, nggak tahu. Tapi kita Contohnya lanjut. Elon Musk itu mana ada dia mood. Dia kalau mau Ada ngerjain sih kerjain mood, aja. cuman mungkin ditutup-tutupin kali sama dia. Nah, mood itu sebenarnya kompleks, nggak sesimpel itu sih. Tapi yang memang di artis itu memang kita digerakkan oleh perasaan itu. Kalau kita lagi negatif, kita melakukan A. Kita lagi positif, kita melakukan B. Padahal harusnya kan dikendalikan ya. Jadi yang membuat resensi bias itu berbahaya adalah mood kreatifnya jadi bergantung sama hasil yang terbaru gitu. Kalau Padahal terbarunya kita puas sih bagus ya. iya. Nah, Cuma kalau kalau kebetulan jelek ya nggak oke. Enggak, jangan jelek deh. Enggak puas aja. Soalnya seringkali kreator, project manager atau siapapun itu yang berkarya atau ngejalin sebuah project kadang-kadang ada aja nggak puasnya gitu. Dan seringkali kan kayak gitu. Jadi iya sih. Ini agak bahaya banget ya. Padahal kita tahu kalau perjalanan kreatif itu ya panjang banget, nggak cuma di satu karya itu. Karya satu tuh nggak akan nentuin semuanya gitu loh. Iya. Tapi pikiran manusia tuh jadi terlalu fokus sama sesuatu atau karya atau project yang paling baru. Iya. Padahal betul. ya ini salah satu fallacy yang sering dialamin artis-artis sih. Tapi itu ini sih sebenarnya terjadi juga tuh sama aku bahkan ketika aku ya baru-baru inilah misalnya. Dan itu cukup berbahaya buat kreator yang misalnya gini. Namanya kreator kan pasti berkembang ya. Misalnya tadinya dia ngelukis atau gambar terus dia share rame kebetulan nih. Banyak orang yang nonton atau dia bikin konten rame ini banyak yang nonton. Terus dia merasa wah, ini pasti disukai karyaku. Terus kemudian dia bikin karya baru lagi berikutnya. Rame lagi. Wah, oke. Nah, sampai pada satu titik di mana cepat atau lambat kan kalau itu aja masih nggak berkembang. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih skalanya lebih besar. Entah dia bikin produk atau dia bikin video berbeda atau dia bikin karya berbeda yang ngambil resiko yang dia itu ini resikonya lebih besar tapi apa istilahnya tuh outcome atau potensinya besar gitu. Dan itu kan perlu dilakukan. Nah, misalnya bikin video versi yang lain gitu. Dan ternyata sepi. Nah, aku ngerti banget perasaan di mana ketika sepi itu tuh langsung menganggap bahwa kita hidupnya tuh kayak gagal gitu. Jadi cukup banyak aku melihat orang-orang di sekitarku dan aku sendiri tuh karya terakhir itu kayak mempengaruhi rasa percaya diri untuk membuat proses selanjutnya sih. Nah, kalau kamu gimana tuh? Karya terakhir mempengaruhi rasa percaya diri. Iya. Aku jujur enggak lagi. Sombong nih. Gak sombong, tapi aku pernah baca di buku apa ya, aku lupa. Tapi kayak 2 tahun lalu aku baca buku gitu. Aku waktu itu nemu kutipan yang kurang lebih tuh kayak gini. Orang yang berhasil atau orang yang bisa nge-keep percaya dirinya pada batas tertentu, kalaupun dia lagi down banget, nggak sampai impact ke kerjaan atau proyeknya dia, itu dibuat harus punya yang namanya sistem itu loh, sistem batas gitu. Contohnya mungkin kalau praktikalnya di aku ya, aku biasanya kalau ya apalagi bikin konten itu aku sering banget terjadi ada banyak konten yang naik tapi ada juga yang nggak naik gitu. Kalau aku ngeliat itu sih, aku selalu coba pelajarin siklusnya. Emang ada beberapa tipe konten postingan atau carousel tuh yang naik, ada yang enggak. Karena di situ kan kalau di dalam marketing ada tofu, bofu, mofu ya. Ada top of funnel, bottom of funnel, sama middle of funnel. Kalau yang bottom of funnel, which is yang kita jualan, which is kalau di konteks yang ngelukis ya udah kita upload karya tok sama deskripsi. Itu paling like-nya nggak lebih dari 100 gitu. Tapi ketika kita masuk ke konten-konten yang kayak seperti carousel ya, cara bikin karya kayak gini, A, B, C dan segala macam, itu kadang-kadang views-nya atau likes-nya lebih banyak, lebih 500 atau
kalau bikin art reveal itu tuh udah masuk ke tofu tuh. Itu termasuk termasuk konten art yang hampir 80% works untuk semua akun ya. Ya itu udah pasti berjalan banget gitu loh. Mungkin rata-rata kalau di akunku paling ya 500 ke atasan itu untuk likes-nya. Nah, aku kadang-kadang memahamin bukan siklus sih, jenis-jenis konten tertentu, positioning konten tertentu itu penting banget karena emang ada beberapa konten yang diciptakan untuk viral, ada yang diciptakan untuk enggak. Dan karena aku tahu itu, ya buat apa aku ngegantungin percaya diriku pada sesuatu yang udah jelas-jelas terbukti. Ada apa namanya? Ini loh. Apa namanya? Udah ada proof yang kayak gini nih berhasil, yang kayak gini nih enggak, yang kayak gini enggak. Kan potensinya udah ada satu-satu gitu. Dan aku jadi tahu, aku nggak akan mengesampingkan diriku dulu dong, karena ya emang gitu cara mainnya Instagram atau sosial media sekarang gitu. Itu kalau di konteks sosmed. Nah kalau di konteks lain, let's say teman-temanku pada naik, let's say akunnya tiba-tiba terbang atau tiba-tiba naik gitulah dari segi pemasukan dan segala macam. Aku harus selalu ada itu sih, bare minimum untuk aku secara finansial, karir dan segala macam. Kayak contohnya, kan kita punya kecenderungan itu ya, comparison bias ya, kayak yang atau comparison trap yang episode lalu kita bahas tadi. Jadi kita suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain dan seringkali itu bikin percaya diri kita turun kan. Iya. Aku sih percaya dengan kita punya, ini balik lagi ke sistem yang aku bicarain tadi, sistem kayak paling bawah gitu. Gimana caranya kita ya punya financial duit itu seberapa pun, kalaupun worst case something happen ke hidup kita, itu nggak akan ngaruh-ngaruh banget. Jadi untuk mikirin ke situ tuh, nggak usah dulu, aku udah aman gitu loh nantinya gitu. Secara karir, aku lagi build something buat masa depan nih, ya mungkin ini waktunya dia berkembang sekarang gitu. Dan itu salah satu way outku untuk keluar dari itu ya, berkurangnya rasa percaya diri yang mungkin disebabkan oleh comparison tadi atau ngebandingin diri sama orang lain. Itu salah satunya. Kalau Kak Adi gimana? Yang kaitannya yang mana tuh? Kaitannya tentang rasa percaya diri yang turun karena mungkin karya terakhir, project terakhir yang mungkin nggak begitu naik atau nggak begitu berhasil gitu. Aku sebenarnya itu dulu pas awal-awal karena berkarir. Pasti ngerasain sih. Iya, pas semua awal berkarir ngerasain. Itu berasa banget memang. Jadi tapi yang aku pernah cerita atau belum ya di episode sebelumnya itu, aku tuh kayak udah menebalkan diri untuk sangat cuek sekali bahkan dari pas aku kecil gitu. Jadi pas aku kecil itu tuh sama kakakku, kalau di bahasa Jawa itu ada namanya tuh luweh gitu. Luweh itu tau nggak artinya? Luweh. Laper. Bukan. Luweh itu kayak biarin aja gitu. Oh, luweh. Aku tuh di rumah itu tuh selalu dimarahin karena semua hal itu aku bilang luweh. Bahasa Jawa tuh. Jadi kamu ini ya, luweh gitu. Kayak biarin aja gitu. Nah, ternyata hal itu tuh pas kecil emang annoying. Aku ngerti, aku pas kecil tuh pasti aku annoying banget buat kakak-kakakku karena susah dibilangin. Tapi ternyata hal itu tuh yang nolong aku untuk kedepannya itu menghandle hal-hal seperti ini, yang negatif seperti ini. Ketika gagal, aku biasa aja. Biarin aja gitu. Tapi ya itu kemarin sempat kita bahas, aku kayaknya harus menemukan sesuatu yang membuat aku tuh happy juga gitu. Maksudnya happy-nya tuh kayak bikin karya yang kemarin kan kita bahas, aku bikin karya tapi hilang atau rusak itu aku biarin aja gitu. Tapi ketika kamu cerita soal dijual ternyata seru gitu, kan jadi kepikiran untuk kayak ke arah situ. Jadi buat aku kalau misalnya karya itu gagal gitu. Kalau sekarang kan karyanya berupa konten. Ya awalnya itu pasti ngefek. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan sesuatu itu dopamin main di situ. Kimia yang main. Jadi kita bahkan nggak bisa mengendalikan hal itu. Pasti yang terjadi kimia kita jalan, kita merasa enak, dan kita butuh nagih lagi. Makanya kita membuat sesuatu yang baru lagi, yang kira-kira punya formula yang mirip. Ketika itu gagal, otak butuh dopamin, nggak enak rasanya. Itu pasti drop. Nah, yang terjadi, aku membuat sistem di mana aku membuat pancingan dopamin yang ini nggak apa-apa nih, ada dopamin lain lagi. Jadi, dopaminku tuh ketika kayak agak sedikit, kalau aku misalnya dihina-hina gitu, misalnya kayak gitulah mirip-mirip, atau aku dimarahin gitu. Iya, saya diam.
saya balik ke Solo gitu. Ketika aku di pojokan di apa tuh, aku tuh menemukan kenikmatan tersendiri justru. Aku akan balas dendam, lihat aja. Nah, aku tuh membangun sistem dopamin biar aku tuh bisa kebal dari rasa recency bias itu dengan cara kayak gitu. Aku membuat bayanganku terhadap dopaminnya itu agak lebih jauh dikit. Aku terbiasa gitu. Jadi terbiasa untuk delaying itu ya, delay the gravitation ya. Ya, dan ada satu hal Gratification ya. yang aku selalu ingat adalah karya terakhir atau apapun yang kita produksi atau kita lakukan itu bukan identitas. Aku selalu ngomong gitu, ini bukan identitasku. Itu adalah identity Gitu. fusion bias. Iya, Syndrome ya last week. Buat kreator-kreator yang baru bikin karya satu upload atau udah banyak upload, banyak yang nonton. Kan kita kemarin sempat bahas ya, ada kreator yang sempat rame terus tiba-tiba sepi gitu. Nah, itu berat sih, pasti berat banget karena dopaminnya udah habis-habisan, udah itu struggle. Tapi kalau once dia bisa menembus itu, dia akan gede banget karena dia udah membuat kebiasaan yang sangat lama. Dia tinggal nunggu waktu momentumnya aja. Jadi dia tinggal nunggu snowball efeknya. Nah, betul. Makanya iya sih, aku setuju sih. Karena percayalah teman-teman, kreator, seniman atau segala macam, karya atau konten pertama kalian itu pasti jelek. Pasti nggak akan naik. Pasti. Tapi 100 konten ke 100 kali nggak akan lebih jelek dari ini, dan gue yakin likes atau yang apresiasi karya kalian pasti lebih banyak lagi. Jadi nggak ada alasan untuk kalau kalian belum mulai, either itu takut dijudge orang dan segala macam, justru bikin akun baru, udah riset, ngomongin apa yang pengen kalian omongin, and then tampil dengan persona yang berbeda gitu. Ya kan? Betul. Tapi menurut kamu lebih bahaya mana? Satu karya percaya diri karena satu karya yang viral nih, menurut kamu nih, aku jadi kepikiran lebih bahaya. Kita terlalu percaya diri karena viral nih, kan banyak tuh kemarin. Kita banyak menemukan kreator yang baru bikin beberapa langsung satu viral, atau udah bikin karya biasa aja, terus ada yang satu yang gagal. Lebih bahaya mana? Perasaan yang biasa aja, tapi satu gagal. Kayak istilahnya kehilangan percaya diri karena satu karya itu gagal banget, atau percaya diri karena satu karya itu viral lah, misalnya kayak gitu. Ini pertanyaan berarti percaya diri. Lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya mana? Percaya diri karena satu karya yang viral betul. banget, atau percaya diri nih gara-gara Hilang percaya diri, hilang percaya diri. Jadi yang satu tuh percaya diri hilang gara-gara performa turun, gambarnya jelek, atau tiba-tiba dapat gede, tiba-tiba dapat jackpot viral. Terus kita percaya diri. Ya, lebih bahaya mana menurut kamu? Lebih bahaya mana? Yang pertama sih. Kenapa? Yang viral, terus kita percaya diri banget gitu. Karena yang namanya overflowing atau over feeling about something yang lagi happening sekarang, itu punya tendensi untuk kita tuh manusia tuh pengen untuk nge-keep dopamin atau rasa bahagia atau kepuasan yang lagi happening sekarang. Padahal kita tahu perasaan di manusia itu temporary. Dopamin adjust itu juga temporary juga. Bahkan terjadi di beberapa momen aja gitu. Dan kenapa lebih berbahaya satu konten viral terus kita jadi ketemu percaya dirinya dan nggak dibangun sebelumnya gitu. Itu karena akan berpengaruh ke next kontennya sih. Next kontennya bakal cenderung kalau nggak ada yang lihat, wah kok views-nya turun nih. Jadinya mungkin oke, masih bertahan lagi 1 video, 2 video. Turun lagi, nggak ada yang viral lagi nih. Terus nggak konten lagi. Nah, itu yang banyak aku temuin dari itu sih. Teman-teman yang konten dan pernah beberapa kali viral tapi nggak konten lagi karena ternyata fluktuatif banget ya sosial media ya. Ya karena emang permainannya gitu ya. Makanya aku lebih cenderung untuk encourage orang untuk pertama-tama jangan cari viral, tapi bangun sesuatu, which is adalah personal branding kamu. Either kamu mau ngomongin soal hukum, dokter dan segala macam, seenggaknya bikinlah nama kamu tuh terpatri di orang-orang yang lagi nonton kamu atau followers kamu gitu. Pelan-pelan aja. Yang nonton pertama mungkin 1000 views udah bangga banget, gak apa-apa. Ya minimum ternyata 1 naik juta lagi, view ya. makin grow lagi. Oke, tiba-tiba 8.000, tiba-tiba 10.000, tiba-tiba 1 juta gitu. Kan itu jadi lebih sustain, dan satu sisi karena itu terjadinya tuh gak yang
flat tiba-tiba naik, which is ini kayak reksadana reksadana pasar uang, which is lurus terus. Itu kan lama-kelamaan kita dari let's say nilainya segini kan bisa naik segini dalam waktu depan. Soalnya ya kita naik terus ini. Dan pelan-pelan. Nggak harus yang gini, yang tinggi banget, tapi mungkin yang pelan aja gini. Ibaratnya tuh kayak gitu. Betul. Kalau Kadi gimana? Setuju nggak? Kalau aku setuju sih sebenarnya, tapi aku lagi coba bayangin kalau aku gagal tuh gimana, tergantung gagalnya. Tapi buat aku setuju karena ketagihan dopamin itu ternyata kesini tuh lebih berbahaya daripada apa ya, kayak kita udah terbiasa sama sebuah keenakan. Jadi misalnya satu viral nih, kita terbiasa melihat angkanya naik terus nih, cering itu tuh kayak nyes gitu. Buatku itu lebih berbahaya karena yang menjadi berbahayanya karena kita expect next-nya akan sama. Nah, kita udah tahu nih, kalau kita viralnya itu cuma gara-gara satu hal yang nggak sengaja, itu pasti berikutnya itu bisa sepi. Tapi kalau kita melakukan itu karena kita sebelumnya memang udah seperti itu kita bisa expect ini pasti nggak akan jauh-jauh amat gitu. Jadi yang sebenarnya yang perlu ditekankan adalah kreator memang harusnya itu jangan fokus ke dopamin atau ke viral, memang benar saya setuju. Tapi lebih fokuslah ke kebiasaan. Jadi bangun kebiasaannya itu yang paling penting. Jadi mau jelek, mau apa, memang ini adalah kebiasaanku. Kebiasaanku kalau bangun tidur, bikin konten. Ini aku walaupun ngomong kayak gini, ini untuk menyemangati diriku sendiri ya. Karena aku susah banget bikin konten untuk yang format baru ya. Karena aku sama Nirang ini lagi mencoba membuat personal branding baru. Maksudnya bukan personal branding baru. Lagi mencoba bikin konten yang challenge sih kalau buat aku. Ya, challenge. Sama aku juga challenge. Jadi apa ya, lebih sulit itu daripada kita jatuh terus kita membangun. Itu buat aku energi negatif untuk bergerak itu jauh lebih besar daripada energi yang untuk mempertahankan itu capek sekali. Buat aku melelahkan dan itu berbahaya, dan kadang-kadang aku berharap semoga nggak viral gitu. Karena itu tanggung jawabnya cukup besar untuk menjaganya biar tetap dilihat. Dan karena itu susah sekali. Ekspektasi kita juga ikut naik kan. Betul. Dan ini ada kaitannya gimana caranya menjaga perspektif saat hasil karya atau project kita yang dirasa itu kurang efektif atau bisa dibilang jelek lah kasarnya gitu. Nah kalau aku sendiri tadi yang aku ceritain tadi, yaitu aku punya belief system yang aku percaya ya. Yang aku tadi bilang tuh, kalau yang lain bertemu ya apa, just let them grow. Kita applause buat mereka, kita tetap support mereka instead of kita crab mentality gitu. Karena untuk nurutin crab mentality. Ada kan pidatonya? Iya. Kepiting gitu, kaum kepiting, tau nggak? Dia ngomong kepiting maksudnya. Iya, kaum kepiting, dia bilang kaum kepiting gitu. Aku ngerti sih, ini crab mentality maksudnya. Ya, karena balik lagi ketika kita punya sistem yang low banget, which is kita udah siap di situ, udah ada preparation. Let's say besok, kalau gue nggak ambil opportunity ini, kayaknya gue masih oke aja deh, karena tabungan gue di bank masih ada segini gitu. Masih cukup buat 2 tahun atau setahun gitu, atau 6 bulan bahkan. Jadi aku berkaca sama itu aja sih. Kalau kebutuhan dasarku udah terpenuhi, then what can beat me gitu. Soalnya yang aku percayain, dan ini mungkin udah klise banget ya, what doesn't kill you doesn't apa tuh itu ya? Itu kan what doesn't kill you makes you stronger. Iya, make you stronger. Menurutku itu sih, setiap walaupun output yang aku bikin mungkin aku kurang puas, ya aku percaya itu berarti kan something happen dengan perasaanku tadi, berarti kan make me stronger ya, karena di situ aku belajar kan, cara mengatasi momen-momen kayak gini tuh seperti ini. Kalau Kadi gimana? Ini soal perspektif kan? Yep. Kalau perspektif itu berarti sudut pandang. Kalau buat aku, misalnya kalau karya kan sekarang bisa aja. Kalau karya itu kan sebenarnya bisa apa aja ya. Bisa. Kalau di perusahaan, karya itu bisa aja kebijakan misalnya. Niatnya mau ngasih kebijakan kayak gini, ternyata gagal atau apa. Atau strategi marketing gitu misalnya. Atau karya itu bisa konten gitu. Kalau karya itu bisa lukisan, karya bisa gambar. Kalau ketika sedang jelek ya, atau jelek itu dalam artian matriksnya bisa macam-macam, bisa nggak diterima, bisa gagal diterima, atau rusak atau apapun itu tuh,
perspektif itu selalu sama dari dulu sampai sekarang dan mungkin ke depan. Aku selalu melihat itu, misalnya ada sesuatu yang rusak nih, atau sebuah karya itu gagal atau jelek. Aku selalu melihat bahwa aku tuh lagi nggak di hari ini, aku tuh lagi di masa depan melihat hari ini. Dan Oh gitu. jadi kayak aku yang udah bertumbuh itu aku melihat ini cuma satu, ini kamu akan menghadapi lebih banyak lagi gitu. Jadi bukan aku kayak bilang nggak apa-apa, kamu pasti kuat. Nggak, aku bilang ini cuma sedikit, simple. Ini cuma, jadi aku malah nakut-nakutin, aku malah sangat negatif sekali sebenarnya. Ini baru kayak gini loh, ini bisa lebih parah lagi ke depannya. Di depan tuh ada monster yang jauh lebih besar. Buat ngejaga itu ya, ekspektasi. Iya, ini cuma kayak gini gitu. Misalnya aku pernah ketipu sama OB, ini office boy, 30 juta, 35, hampir 40 juta coba. Karena aku sangat iba, kasihan sama OB di Carrot gitu ya. Jadi dan aku merasa bahwa nggak ada salahnya untuk baik sama orang waktu itu, dan ternyata salah buat aku. Dia mau minjem duit buat nikah. Karena aku sangat baik waktu aku berpikir berapapun lah, butuh berapa sini aku pinjemin, tapi balikin ya balikin lewat gaji. 30 juta lebih, baru kerja 2 bulan ngilang tiba-tiba. Itu kan, itu buat aku, kalau misalnya lihat berita ya, di berita itu gara-gara 5 juta aja bisa bunuh-bunuhan. Gara-gara 10 juta bisa bacok-bacokan. Gara-gara 15 juta itu bisa dunia tuh main bom-boman ada ledakan gitu istilahnya lah. Aku perspektifnya, itu berat banget buat aku karena satu, aku dikhianati sama orang yang aku percaya. Begitu udah dapat duit ternyata kabur. Aku beliin kulkas lagi, aku jadi inget tuh. Beliin kulkas tuh. Mas Budi juga ngutangin banyak juga. Nah, perspektifku adalah gini. Ini itu berat banget awalnya, tapi aku langsung oke, ini perspektif. Aku harus menginstal perspektif. 30 juta ini adalah kecil. Bisa aja ke depan tuh aku bisa aja kehilangan, makin gede aku 30 jutanya akan makin gede. Ya, dan kehilangan di kripto kan 60 juta kan waktu itu. Cut. Ya gitulah pokoknya. Maksudnya gini. Ya kan berarti itu kan menunjukkan pertumbuhan itu ya. Kalau pertumbuhan, soalnya makin kita dari 30 besar. Juta, kehilangan 30 juta, terus kehilangan 60 juta. Ya kan itu. Iya, dan bisa aja ketika kayak gitu aku berpikir istilah gini, kalau kita makin besar, lukanya juga akan makin besar juga loh. Mungkin kalau pas kita kecil jatuh, gebret gitu, masih nggak apa-apa. Makin kita mainnya lebih besar, kita mainnya orang dewasa, itu bisa aja pertempurannya lebih sengit, resikonya lebih besar, rewardnya lebih besar. Itu lukanya bisa makin besar, makin menyakitkan, bahkan bisa fatal. Gitu. Nah, kita tinggal mainnya mau di mana nih levelnya. Kita mau level yang resiko rendah, ini ya kayak gitulah. Tapi buat aku bisa lebih bertumbuh dengan aku melihat dari sudut pandang aku di masa depan daripada aku mengharu biru perasaan, aduh gini gagal ya, aduh jelek ya, aduh kok karyaku kontenku sepi yang lihat ya gitu. Aku melihat bahwa ini cuma satu turunan dari naik turunnya akan makin besar dan depan itu akan ada turun yang lebih besar lagi. Itu menarik gitu. Sih. Itu salah satu strategi yang aku lihat ya dari psychological-nya. Itu adalah untuk mengatur ekspektasi kita kan, biar nggak terlalu tinggi kalau ada karya yang nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi mungkin kita coba tentukan standar dan ya ekspektasi kita nggak akan menggebu-gebu sebelumnya lah, tapi tetap terkontrol gitu. Nah, betul. Tapi Kak, ada juga bias yang ini dipengaruhi oleh orang lain atau audiens. Namanya adalah audience capture bias. Gue harus bikin yang mereka suka. Ada benturan antara diri sendiri dan ekspektasi audiens. Bentuknya nih, takut eksperimen ya. Karena kita nurutin kemauan mereka, ekspektasi mereka gitu. Mereka suka apa. Jadi kita jadi takut berubah dan parahnya jadi budak engagement. Dan ini yang sering terjadi di sosial media. Ini sangat relevan lah di era internet gitu. Yang awalnya berkarya buat diri sendiri, lama-kelamaan berkarya buat algoritma, buat orang lain. Yang bikin kita jadi kehilangan identitas di karya kita hanya karena ingin menyenangkan orang lain aja. Nah, pertanyaannya ini, karena ini menarik banget ya dan nyambung dari yang tadi. Pernah ngerasa nggak audiens Kak Adi itu mulai mengontrol arah dari karyanya Kak Adi sendiri? Kalau dari aku sendiri sih kayaknya sangat sulit ya mengontrol aku ya, karena
aku tuh terlalu liar buat aku tuh. Enggak, bukan itu. Maksudnya adalah ekspektasinya. Jadi Iya. Kak Adi punya ekspektasi kalau mereka tuh suka Kak Adi bikin karya yang seperti A daripada B gitu. Buat aku tuh dia saat ini tuh buat aku ya nih, audiensku tuh terlalu kecil untuk aku itu rewardnya untuk aku kepuasan berkarya tuh kayak gitu. Cuma aku melihat itu di kreator-kreator lain gitu. Oke, contohnya. Aku lebih mengamati situasi di sosial media ini. Tapi buat aku sendiri saat ini tuh ya aku terlalu liar untuk umat gambar. Aku kadang bikin ini, kadang bikin itu gitu. Itu sangat sulit untuk dikendalikan. Pasti punya ekspektasi kan di situ kan. Sebenarnya enggak. Ini jujur sebenarnya dari hati yang terdalam tuh enggak. Kenapa? Karena mungkin followerku tuh masih dikit, masih yang itu aja dan mereka nggak nuntut terlalu banyak. Mereka udah ngerti aku, nggak nuntut terlalu banyak. Itu yang jadi masalah ketika kita ngeliat kreatornya itu mungkin di luar gambar ya atau apa ya. Aku merasa bahwa ada gejala itu hari ini ya, kayak kreator itu sebenarnya udah nggak punya audiens lagi. Yang terjadi adalah audiens itu yang justru audiens yang punya kreator. Kayak apa ya? Kadang-kadang kita bikin konten itu ya atas maunya si audiens sebenarnya, memang orang tuh akan ngikutin ke situ karena platform juga membuat algoritmanya itu kan ngikutin si audiens. Akibatnya apa? Kreator itu udah nggak punya lagi audiens sebenarnya. Tapi audiens lah yang punya kreator. Dia mau ini, oh aku tinggal colok ini. Jadi ini udah kayak nggak ada hubungan sama sekali antara audiens dan kreator. Itu sekarang udah algoritma atau platform itu udah dengan paksa memotong itu. Bahkan subscriber banyak itu nggak ngaruh, follower banyak itu nggak ngaruh. Banyak di TikTok followernya udah sampai jutaan, begitu jualan kaos sepi, merchandise. Nah kayak gitu banyak. Ini bukti bahwa audiens itu yang punya kreator, yang dia memutuskan untuk aku nggak suka, kayak gitu. Iya itu menarik dan mungkin case-nya banyak banget terjadi di era sosmed ya, apalagi Instagram sampai TikTok yang shorts gitu. Ada emang kayak yang aku bilang tadi, kan ada format-format atau formula yang emang bener-bener works, ada yang enggak. Tapi Kak Adi, sebenarnya aku yakin kita nggak akan kehilangan diri kita dalam karya kita atau dalam pendekatan kita dalam konten. Itu kita harus punya 3 hal. Pertama, of course ya, autentifikasi, kita harus otentik jadi orang. Kedua adalah apa nih, konten jenis apa yang mau kita bikin, karusel kah atau apa, pokoknya ada tujuan yang jelas lah. Terus ketiga, kita harus bisa kompromi. Betul. Jadi nggak harus kita full ngikutin audiens pengen apa, tapi kita sambil celupin kita punya campaign, kita punya karya tuh apa yang mau kita jual gitu. Jadi tetap masih ada diri kita coba komunikasiin karya kita melalui format. Kalau kita ngomongin konten ya, melalui format. Contohnya kalau di art, kalau kita yang aku bilang tadi, kalau kita cuma ngupload foto terus deskripsi karya, itu paling yang nge-like ya beberapa. Karena mungkin buat beberapa artis atau seniman yang belum begitu rame, contohnya aku atau siapapun itu pasti yang nge-like juga dikit kalau formatnya kayak gitu. Tapi kalau emang yang pengen adalah engagement, itu mungkin bisa pakai video revealing art ya, yang dibalik terus di itu. Itu kan by performance based kan udah termasuk works ya. Dan itu nggak akan ngurangin nilai diri kita juga. Kenapa? Karena ya itu ada kita, ada karya kita. Terus kita cuman coba mengkomunikasikan karya itu lewat jalan yang lagi rame aja. Jadi kan 3 hal itu ya. Ada diri kita, ada karya kita, dan juga melalui jalan yang rame itu. Jadi way to communicate-nya lebih tepatnya sih. Betul. Menurut Kak Adi, sampai mana kita harus mendengar audiens atau kreator harus mendengar audiens? Menurutku ya, proses untuk kita mendengar audiens itu memang proses pendewasaan dalam berkonten ya, kalau kita ngomongin proses konten. Proses pendewasaan. Dalam artian gini, di awal konten itu memang semua ini aku melihat semua ya. Aku melihat orang-orang terdekatku, beberapa orang, aku mengamati teman-temanku yang sukses di konten. Konten-konten awal itu kayak yang aku bilang itu, mereka nggak peduli audiens. Bukan karena, kadang-kadang alasannya satu, bukan karena mereka nggak peduli audiens. Karena mereka nggak tahu audiens mereka siapa. Jadi mereka lempar aja apa yang mereka suka. Atau mereka yang mereka tahu, atau apa yang mereka nggak tahu. Mereka taruh aja plung gitu. Foto lagi jalan-jalan, foto apa, ngomong apa, ngelawak apa gitu.
itu proses awal biasanya kayak gitu, video-video random, video-video repost atau apa gitu. Itu biasanya jalan ya bisa tahunan, bisa bulan, tergantung dia itu target akhirnya konten itu mau apa. Begitu dia mulai sadar bahwa mungkin gara-gara konten, sering lihat algoritma, sering ngobrol sama orang yang sering konten, begitu dia sadar bahwa konten itu bisa membuat kita jauh lebih grow lagi loh gitu. Baru dia akan mulai belajar. Disitulah dia mulai peduli sama follower lah, mulai peduli sama algoritma, mulai peduli sama apa yang dibilang audiens gitu. Jadi menurutku kayak seorang kreator, dia mulai mendengar audiens itu sebenarnya dia udah mulai masuk ke tahap cukup dewasa sebenarnya dalam berkonten. Dan memang di satu sisi seharusnya kalau kreator udah mulai mendengar audiens, yang dia lakukan adalah dia juga harus mendengar dirinya sendiri. Jadi kapan ceritain tadi ada kombinasi. Kapan dia harus mendengar kreator? Ketika dia udah bisa mendengar dirinya sendiri. Itu berarti dia udah paham kebutuhannya, dia udah ngerti hasrat dirinya itu apa, udah terpenuhi. Dia udah mengerti bahwa apa resikonya dan dia ngerti rewardnya. Jadi menurutku itu, karena sebenarnya algoritma itu menurutku nggak maksa kita buat berubah juga sebenarnya. Yang terjadi itu karena kita kreator itu takut ditinggal aja. Apa yang lebih berbahaya? Nggak dilihat atau kehilangan suara sendiri? Nah itu membingungkan tuh. Kita ngomongin soal pendewasaan ya. Iya, apa yang lebih berbahaya? Tidak dilihat atau kehilangan suara sendiri? Itu maksudnya kehilangan suara sendiri itu gimana? Ya, kita nggak dilihat, oke, kita tetap konsisten dengan konten yang mau kita bikin, dengan pendekatan yang mau kita bikin juga. Let's say dengan cara yang tadi ya, let's say kalau konteksnya di lukisan, ya udah lukisan aja, tapi kita belum punya followers banyak, belum ada fanbase banyak gitu. Ya mungkin karena itu ada yang like tapi mungkin cuma 10. Itu kan nggak dilihat. Atau sebaliknya nih, yang orang yang ngejar viral banget gitu. Tapi dia kehilangan dirinya sendiri, kehilangan karyanya sendiri gitu. Yaudah dia lakuin segala cara untuk viral gitu loh. Sampai mungkin dia lupa sama dirinya sendiri. Oke. Which is menurutku nggak apa-apa ya dua-duanya ya. Ini tergantung sama teman-teman aja. Cuman kita mau sharing perspektif aja. Buat aku ini bukan apa yang lebih berbahaya ya, tapi ini mana yang lebih menunjukkan kedewasaan kita sih menurutku. Karena sebuah karya nggak dilihat dan kita merasa nggak baik-baik saja itu udah pasti satu, kita cukup dewasa. Atau jangan-jangan kita cukup kekanak-kanakan sehingga kita nggak tahu kita maunya apa, kita nggak ngerti fungsinya konten itu buat apa, kita nggak tahu fungsinya karya itu untuk apa, akhirnya kita nggak peduli. Jadi ini bisa dilihat dari dua sisi itu. Dan apakah itu berbahaya? Nah, tergantung targetnya. Kalau dia targetnya pengen sukses dalam berkarya, pengen karya lebih besar, tapi dia cuek terhadap karya gitu, ya itu berbahaya. Dan kadang-kadang memang di awal atau di beberapa proses, bukan di awal ya, di proses tertentu kita akan kehilangan suara sendiri untuk kita menemukan suara kita sendiri. Itu pasti terjadi. Untuk kita menemukan suara kita sendiri, kita harus kehilangan dulu. Biar apa? Biar kita tahu betapa suara kita itu sangat berarti gitu. Kita nggak akan pernah merasakan sebuah atau kita apa ya istilahnya, kita menghargai sebuah kehadiran tanpa kita kehilangan. Prinsipnya kayak gitu. Jadi nikmatin aja bikin konten. Kalau hilang nggak apa-apa. Nanti ketika hilang kita selidiki, kita bongkar apa sih yang hilang. Kita coba pikirkan, itu kembalikan lagi di sebelumnya. Kalau jangan-jangan suara kita emang nggak disukai, berarti kita harus cari audiens baru mau nggak mau. Gitu. Jadi itu proses pendewasaan diri aja sih menurutku. Lanjut Kak, ini salah satu topik yang Kak Adi pengen bahas kemarin. Cuman waktu itu aku cut. Namanya adalah sunk cost bias. Sunk cost fallacy. Iya. Sunk cost fallacy. Ini kamu yang ini atau aku? Tadi aja. Oh, aku. Jadi sunk cost fallacy itu sebenarnya yang pertama kali aku menemukan ini ketika aku mulai belajar soal investasi, soal kripto gitu-gitu. Awalnya tuh dulu aku ada koin itu dan aku mulai pendewasaan diri juga bahwa ini nyata. Karena ketika aku mendengar sunk cost fallacy ini, sunk cost bias ini, aku ngerasa ini nggak akan terjadi sama aku. Karena aku udah cukup pinter, teredukasi, terknowledge gitu, dengan banyak
banyak buku gitu, dengan banyak influencer, aku udah belajar banyak nih gitu. Tapi ketika sang cost fallacy ini menyerang, somehow aku nggak sadar bahwa dia lagi menyerang. Itu sangat berbahaya sekali. Karena itu lupa segalanya. Karena apa ya? Rasa untuk kehilangan itu jauh lebih menyakitkan dari rasa untuk mendapatkan. Jadi ngerasa udah terlalu jauh untuk berhenti itu memang sangat sangat mengerikan sekali daripada rasa untuk mendapatkan. Jadi bertahan di jalan yang salah karena sudah terlalu banyak investasi atau ngeluarin duit atau tenaga waktu dan lain-lain itu nyata, dan itu terbukti ada di bias ini gitu. Misalnya tuh bisa kita udah jelas gambar kita atau project yang kita lakukan itu udah jelas nggak ada audiensnya, tapi kita lakukan terus menerus karena kita merasa ini aku dari SMA udah gambar ini styleku gitu. Tapi seringnya gitu kan, begitu kita kenalkan ke orang atau ini OC ku nih, kalau di dunia anak kira tuh suka bilang tuh OC original karakter gitu. Emang ini gambarku gitu. Tapi ketika dikenalkan dan nggak banyak orang suka, kita mau bikin baru itu kayak ada hubungan batin gitu. Jadi enggak, ini udah menemaniku dari kecil gitu. Jadi dia udah kayak gitu. Itu sebenarnya juga bagian dari sang cost fallacy. Kembali lagi kalau itu kita memang nggak mau ngapa-ngapain dari itu ya nggak berbahaya gitu. Dan kalau emang itu pengen disimpan untuk diri sendiri sih, ya nggak apa ya. Tapi ya kita lagi bahas soal sang cost fallacy juga. Aku coba ceritain kisah nyata kayak yang ini pasti Gadi tahu nih. Sepulang sekolah, senior kita, Koyo Cabe ya. Dia pernah ikut audisi stand up dan ditanya sama Panji waktu itu. Gak tau ya, kayaknya 10-12 tahun lalu gitu. Si Panji nanya, lo ini sebenarnya mau jadi komika gak sih? Nah dari situ walaupun dia udah coba open mic kesana kesini dan audisi, ibaratnya udah banyak lah hal yang dia korbanin gitu. Dia tahu tapi at the end dia tahu mungkin jalannya bukan di stand up, dan at the end juga dia berani untuk mutusin berhenti open mic mungkin dan shifting ke dunia content creation lewat YouTube-nya. Yang sekarang siapa sih yang nggak tahu sepulang sekolah gitu, si Koyo Cabe gitu. Karena dia mungkin mikir juga waktu itu ketika ditanyain sama senior nih, idola nih si Panji gitu. Rambutnya yang poni itu kan. Iya. Iya, apa. Gimana? Terus dia jadi bikin konten gitu at the end. Dan ternyata kita tahu sekarang udah berapa juta dia kan. Iya, memang yang gitu sih kayak apa ya? Aku juga udah lama mulai gara-gara itu merasakan bahwa ketika aku refleksi ke diri itu, berhenti itu sebenarnya kadang-kadang bukan karena gagal, tapi berhenti itu kadang-kadang itu bentuk kecerdasan. Misalnya kamu punya pacar nih, pacarnya abusive gitu, kayak misalnya abusive secara verbal atau apa gitu. Tapi karena udah lama pacaran dari SMA sampai kuliah, jadi mana sih? sampai ini jadi putus gak ya? Tapi kalau putus udah terlanjur kenal keluarga gitu. Udah terlanjur kenal temen-temennya, ntar gimana dong? Ntar justru makin hancur di iya, gitu kan. Jangan-jangan aku nanti nggak dapet yang lebih cakep dari ini gitu, padahal cakep juga enggak, mungkin jangan-jangan gitu ya. Apakah itu sebuah kecerdasan? Udah jelas-jelas nggak bermutu, nggak menghasilkan apa-apa, dan cuma menurunkan kualitas hidup kita kalau nggak kita tinggalkan. Nah kadang-kadang gitu. Lebih banyak mudaratnya gitu ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang berhenti itu bukan bentuk kegagalan, atau stop melakukan sesuatu atau kita meninggalkan itu bukan bentuk kegagalan, tapi bentuk kecerdasan. Kita lebih cerdas lagi jangan-jangan. Menurut Kak Adi, kapan waktu yang tepat untuk melepas sesuatu yang mungkin bukan buat kita? Adalah itu sebenarnya jawabannya sangat sulit, karena untuk menentukan waktu yang tepat itu kita tahunya itu setelah kita udah kejauhan. Kapan kita menemukan waktu yang tepat untuk kita meninggalkan? Itu adalah ketika kita udah terlalu jauh, waktunya udah keluar banyak gitu ya. Karena semakin banyak waktu yang kita habiskan kan, semakin sulit untuk kita mengaku kalau kita salah jalan sebenarnya. Semakin kita terinvest waktu, kita semakin kayak mencari pembenaran. Banyak temboknya ya? Kita mencari pembenaran untuk bahwa kita itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita malas atau bahkan kita nggak mau ngakuin kalau salah jalan gitu. Jadi waktu terbaiknya adalah tadi apa tadi? Jadi lupa waktu terbaik. Kapan waktu yang tepat untuk melepas sesuatu yang mungkin bukan buat kita? Itu sangat sulit buat aku, karena waktu yang tepat kita cuma bisa tahu ketika kita udah jalan terlalu jauh. Jadi ketika kita udah jalan terlalu jauh dan kita merasa bahwa seharusnya aku di titik ini aku stop. Jangan-jangan buat aku itu adalah waktunya kita stop. Analisa semuanya, resikonya gimana, kelebihannya gimana,
kita bisa mitigasi dulu apa yang perlu kita ambil resikonya. Kalau kita bisa tahan, segera lakukan secepat mungkin. Buat aku itu. Setuju. Karena the day that we realize kalau something is not meant for us, yeah, I think that's the only way to untuk ngerespon itu adalah just letting go. Iya, betul. Ya udah lepasin. Tapi Kak Adi, ngomongin soal sunk cost fallacy ya, itu pasti ada hal yang sulit banget gitu, yaitu memulai hal baru. Mana sih yang lebih sulit, memulai hal baru atau just ngelepas atau berhenti? Ngelepas sesuatu yang udah kita kerjain selama bertahun-tahun. Ini iya. Ngelepas pacar atau ngelepas apa? Project. Atau project gitu. Atau Pekerjaan. Ide. Kita udah Profesi. bikin band sama temen-temen dari SMP sampai kuliah ngeband bareng, tapi mungkin secara financial nggak ngidupin, sementara kita tujuannya pengen ini tuh jadi kayak mata pencarian kita, tapi nggak dapet nih selama hampir 15 tahun gitu. Dan pasti sulit kan? Apa sih yang lebih sulit, memulai hal baru atau ya udah just letting go that project gitu? Menurutku yang paling sulit itu untuk berhentinya sih. Karena semakin lama kita yang bikin kita bangkrut itu sebenarnya bukan keputusan baru sebenarnya, tapi kebiasaan atau keputusan lama yang terlalu lama dipertahankan. Itu yang bikin kita bangkrut. Makanya kadang-kadang ya, aku di Keret itu di beberapa strateginya itu sering sama staff atau sama beberapa temanku itu dibilangnya, Kak Adi suka ganti-ganti. Padahal itu bukan ganti-ganti, tapi ada sesuatu situasi atau kondisi yang aku melihat ini udah nggak bisa sustain lagi keputusan ini. Ini harus segera di-tweak biar bisa survive gitu. Kayak logo Keret udah ganti berapa kali gitu. Jadi apakah itu bentuk dari labil? Sebenarnya enggak, itu menyesuaikan diri gitu. Karena memang aku karena udah belajar sunk cost fallacy, jadi aku bisa memitigasi resiko banyak hal itu dari lebih dalam. Ya mencoba walaupun bisa aja gagal ya. Karena gini. Kalau logo sendiri kan penerapannya bisa untuk applicable untuk event-event tertentu kan. Betul, biar lebih arah barunya itu lebih kelihatan. Yang jelas itu yang aku temukan ya ketika aku membuat banyak project ya. Karena aku kan punya pengalaman membuat banyak project, gagal di banyak project, berhasil di banyak project. Kayak misalnya kenapa ada satu alasan dulu aku kan punya IO ya. IO-nya itu cukup menghasilkan dan sangat besar sekali. Itu aku tutup. Itu untuk aku difokus di lain hal. Nah, kadang-kadang itu banyak yang menyayangkan gitu. Tapi buat aku, alasan aku menutup itu karena aku pengen menyelamatkan diriku sendiri gitu. Kadang-kadang tuh ketika ada sesuatu itu kita udah lihat ini kayaknya kurang deh, tapi ini tetap harus jalan gitu. Kadang-kadang yang kita selamatkan itu kadang-kadang ya, kalau yang waktu itu aku mengambil keputusan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dalam artian ini udah ngambil banyak, kalau ini diterusin, aku akan lebih banyak lagi terluka lah, akan lebih banyak aku dirugikan. Ini mending mau nggak mau ditinggalkan. Walaupun aku sangat senang sekali dengan project-projectnya. Itu sunk cost fallacy yang sangat berat aku untuk sadar untuk aku tinggalkan gitu. Jadi kadang-kadang yang perlu kita selamatkan itu bukan project, bukan ide, bukan profesi, bukan pekerjaan, bukan karir, bukan apapun itu, bukan pacar, bukan apa, tapi hidup kita sendiri yang itu perlu kita selamatkan. Ya, perlu diprioritaskan juga ya. Betul. Dan ya aku setuju sama saya itu sih. Karena kalau kita ngomongin soal diri sendiri, pasti kaitannya ke karya pun jangan sampai kita nganggap diri kita itu berdasarkan komentar orang lain atau atensi orang lain, dan kita bakal masuk ke recognition bias, yaitu kasusnya adalah kalau belum diakui nih karya kita, berarti kita belum cukup baik. Kita ngerasanya kayak gitu. Di sini ada benturan. Nilai diri diukur lewat pengakuan eksternal bentuknya. Kita jadi terus ngejar spotlight, sulit puas, dan parahnya karya kita jadi kehilangan ketulusan karena kita sekedar ngincer diakui aja. Faktanya nih Kadi, banyak banget karya besar yang lahir jauh sebelum mereka atau artisnya itu diakui. Nah, kebanyakan orang tuh nggak kuat di fase itu. Kebanyakan orang ya. Karena ketika kita berkarya, kita pasti melalui fase sepi, dan ya aku sering ngomong gimana-mana sih. Soalnya berkarya memilih live patch berkarya itu adalah jalan yang paling sepi sih. Orang-orang pada ngedek kita ke korporat,
hubungannya tuh selalu linear, tapi kalau kita masuk ke berkarya itu cenderung horizontal. Kita bisa apa, let's say kita bisa nyanyi, terus kita bisa ngegambar. Apa yang bisa kita coba barengin dua-duanya gitu. Balik lagi, itu adalah pathway yang sepi gitu. Aku ada pertanyaan balik ke recognition bias tadi, karena kita akan coba ngedalamin ini kali. Kalau nggak ada yang melihat, apakah ini personal aja, apakah ini bakal tetap berkarya? Nggak ada yang lihat, sepi, literally nggak ada yang nonton. Just you and your work gitu. Just you and your office, like no money, no attention, no spotlight. You versus your project. Oke. Kalau buat aku ada situasi dan kondisi tertentu gitu, ada bintangnya. Satu, kalau secara keuangan aku baik-baik saja gitu, aku akan bodo amat. Karena itu adalah ekspresiku gitu, itu adalah keresahanku yang aku share gitu. Jadi aku melakukan itu karena aku suka, bukan karena butuh validasi. Itu pasti aku akan melakukan itu. Tapi yang jadi masalah, dan ini akan masuk ke, mau gak mau ini pasti akan masuk ke recognition bias. Itu aku akan mengalami itu. Ketika satu, aku butuh uang dari karya itu. Itu udah pasti akan langsung ngefek banget. Jadi itu langsung jelek, langsung semua panah itu mengarah ke semua. Itu menyakitkan sekali gitu. Jadi ketika nggak ada yang lihat, apakah aku masih berkarya ketika itu terjadi? Aku misalnya menggantungkan uangku sama karya itu, aku mungkin bisa aja stop. Karena aku, ya kalau aku melihat kondisiku saat ini, ketika butuh duit ya harus kerja. Bukan stop kayak gimana, tapi aku akan mencari karya lain yang lebih diminati buat aku biar bisa cari duit, jadi duit. Baru mungkin kalau keuanganku udah cukup, aku kan balik lagi ke cerita lama ini yang aku bina dari awal ini. Seperti itu kalau aku ya. Setuju aku. Aku juga sama. Maksudnya tetap ya. Nah, aku sama, tapi kurang lebih kalau bedanya dari aku ya kayak. Dan yang ini yang aku lakuin dulu di awal karir itu adalah berkarya sambil kerja lah kita ngomongnya. 9 to 5 kita kerja, cari duitnya nih buat hidup sebulan gitu. Terus pulang dari kerja ya udah berkarya, either itu bikin konten atau melukis. Dan I think dari itu ya, aku sendiri sih tipe orang yang nggak tahu, agak sulit aja kalau cuma punya satu job itu. Kenapa? Karena apa ya? Gak tau, aku mikirnya terlalu jauh sih. Kadang-kadang tuh aku kayak mikir kalau besok tiba-tiba PHK gimana? Kalau besok tiba-tiba gak punya duit gimana? Gitu. Jadi aku aku selalu mengusahakan untuk ya kalau bisa ada 2 atau 3 source income juga sih gitu loh. Dan tapi balik lagi ke situ sebenarnya untuk menghindari ini sih, untuk menghindari fase di mana karya tuh aku menggantungkan hidupku tuh kepada karya tok gitu loh. Makanya masih ada pemasukan lain kan. Dan ya aku pengen enjoy aja kalau bikin karya gitu. Kebetulan karena aku juga pemain di sosmed dan aku pemain di galeri-galeri, dan ya pada akhirnya ya pindah rumah juga gitu loh. Jadi at the end kan di situ ada nilai nilai jualnya juga lah bisa dibilang gitu, dan ngasilin juga. Tapi aku tetap gak akan gantungin ke situ 100% sih. Ngerti gak? Iya. Karena gak tau ya, agak susah aja, mungkin belum lah kalau aku lah. Kadi, apa arti pengakuan atau validasi buat Kadi hari ini? Pengakuan. Nah, validasi. Ini tapi audiens ya. Bukan yang lain, kayak misalnya pengakuan buat kemampuan dari istri tentu saja ya sangat berarti sekali gitu kalau dari sini. Tapi kalau saat ini ya, buat aku pengakuan buat audiens itu aku ada 2 dimensi. Buat aku secara personal itu buat aku nggak penting, sama sekali nggak penting. Buat aku secara personal itu berarti bukan Artupida, Putra Adi di baliknya, manusia di baliknya aku nggak peduli sama sekali. Tapi buat aku sebagai Artupida, begitu keluar personal brandku muncul, buat aku pengakuan itu jadi cukup berarti, walaupun aku tidak menggantungkan pengakuan itu untuk aku ambil keputusan gitu. Karena kalau misalnya pengakuannya karena aku sesuatu yang salah ya aku nggak akan turutin. Tapi bukti bahwa brand itu diakui itu kayak bukti bahwa aku sudah melakukan strategiku dengan benar untuk personal branding ini. Jadi
buat aku penting banget untuk sisi aku yang personal branding, tapi sangat tidak penting buat aku yang personal gitu. Karena mau aku nanti kalau di rumah ngobrol sana sama anaknya gimana itu ya terserah, aku nggak akan peduli. Dikasih tahu apapun aku kan, ya ini cara aku didik anak gitu misalnya, atau cara aku makan atau cara aku berpikir di dalam yang ini itu ada beberapa sisi yang aku nggak peduli sama sekali gitu. Nah kalau aku kayak gitu, kalau kamu gimana? Pengakuan buatku sih ya ya apa ya, buat aku sih penting nggak penting ya, karena balik lagi aku masih muda dan aku juga masih punya ego gitu. Yang pasti aku tahu pengakuan itu adalah ego ya kan. Diakui, oh Nirang pernah kesini, Nirang pernah pameran di sini dan ya itu masih penting jujur aja kalau buat aku ya sekarang ya. Tapi itu kan untuk orang lain dan aku pun nggak akan take advantage dari situ lah. Tapi tetap aja maksudnya aku nggak akan rely on itu tok gitu. Ya aku harus nunjukin siapa akunya kan. Ya percuma aja Nirang pernah anak orangnya tuh baik, suka menolong, tapi itu pengakuan orang yang lain gitu atau orang tadi gitu. Tapi sementara pas aku di event apa atau ketemu sama siapa, kelakuanku malah sebaliknya gitu kan. Jadi ya itu. Tapi akan nggak penting buat aku kalau apa ya, nggak ada benefitnya sih ya buat aku ya. Kayak contohnya mungkin di tongkrongan. Sekarang nih contohnya aku lagi ngerokok kan, lagi stop ngerokok kan, lagi strategi 30 hari stop ngerokok gitu. Kenapa aku bikin konten dan aku kasih tunjuk kayak kemarin nih ya, saksi semuanya gue bakal stop ngerokok dalam 30 hari. Kenapa? Karena aku bukan pengakuan yang aku cari di situ, aku nggak butuh itu. Tapi aku butuh komitmennya di situ. Aku udah ngomong ke teman-teman dan aku bisa yakinin kalau I'm a man of my word gitu. I'm a Luffy. Sudah. Jadi Luffy the monkey. Apa namanya? Itu kayak yang aku sticking dan apa ya? Soalnya at the end aku masih muda dan rasa malu itu di aku juga masih gede ya. Jadi gimana caranya aku untuk megang itu, dan aku bikin tembok baru aja sih kalau aku nanti di tengah proses pengen ngerokok lagi, aku ingat aku udah bikin konten kayak gini, teman-teman udah ini, ntar aku dicengin dan segala macam. Itu untuk motivasi aja sih, tapi bukan rely on itu ya. Jadi untuk beberapa hal pengakuan itu penting, di beberapa hal personal ya nggak penting juga buat aku. Betul. Tapi ya itu memang kadang-kadang tuh kalau misalnya kita bikin karya terus kita nggak ada yang nonton gitu dan kita masih tetap dalam kaitan kontennya dan kita masih tetap berkarya gitu tuh sebenarnya ya cukup positif juga selama kita ngerti goalnya sih memang kan. Setuju. Long term goals. Long term, betul. I think semua orang wajib untuk punya itu ya. Betul. Bisa nggak tetap percaya pada karya sebelum dunia ngelihat, sebelum ada snowball effect gitu. Jadi gimana cara untuk kita percaya sama karya, sama apa yang kita lagi kerjain ini, walaupun sekarang lagi gak ada yang nonton, tapi kita percaya kalau nanti bakal ada snowball effect, which is satu konten meledak atau satu karya meledak dan itu bisa ngerubah hidup kita gitu. Ini attention to us gitu. Itu sulit, tapi di satu sisi ini pertanyaannya tuh sebutannya apa? Mungkin paradoks kali ya. Aku pernah kalau nggak salah tuh nonton videonya Veritasium itu zaman dahulu, lama, tentang pola pikir. Veritasium? Bukan. Bukan Ferry ini di Veritasium channel luar. Ini Ferry tak berkumis gitu. Ferry tidak Wandi. Nah, ini ada satu orang-orang yang ciri-ciri orang yang kalau nggak salah ya, channelnya aku lupa. Tapi ini karena soalnya udah lama. Karena bukan buku, jadi aku cuma sekedar cepet. Tapi aku cukup setuju karena gini, ciri-ciri orang yang sukses itu adalah rata-rata mereka itu misalnya bikin sesuatu, bikin project, itu tuh mereka nggak mikirin gagal sama sekali. Mereka ketika mereka melakukan sesuatu, itu mereka just melakukan aja sebaik mungkin, seini mungkin. Bahkan sebelum dunia itu ngelihat dan percaya dengan visinya, dan itu udah terbukti di banyak startup, banyak ini. Cuma satu sisi kita juga harus melihat bias yang tadi itu juga. Kadang-kadang apa ya yang recency bias, recognition, gigih, soal kegigihan atau begitu. Itu sangkos falasi. Kadang-kadang kita juga perlu lihat bahwa kadang-kadang itu cukup berbahaya karena orang sukses juga melakukan itu, orang yang lebih sangat tidak sukses juga melakukan itu.
Nah, memang ini harus ditelaah atau dipikirkan baik-baik karena kita juga harus ngerti bahwa apakah ide ini bisa, istilahnya ada bukunya sebenarnya. Bukunya itu yang bikin itu kalau nggak salah namanya Peter Thiel kalau nggak salah. Judulnya tuh Zero to One. Zero to One tuh dia membongkar strategi bisnis yang sangat besar sekali. Nah, salah satunya itu tuh ada di prinsip ini gitu, bahwa bisnis yang saat ini tuh merajai dunia itu mereka itu menjawab permasalahan yang tidak pernah ditanyakan sama sekali sebelumnya. Kenapa? Contoh Mark Zuckerberg. Kalau Mark Zuckerberg itu mau di zaman itu ya, dia mau menghubungkan antara orang, kalau dia tidak punya konsep zero to one ini, dia mungkin nggak akan bikin Facebook, dia mungkin akan bikin buku telepon gitu, berbayar gitu-gitu. Kalau misalnya Gojek misalnya, Nadiem Makarim yang Gojek ya kan, di penjara. Gojek. Kalau dia nggak punya visi untuk bikin kayak Gojek sekarang, mungkin dia akan bikin mungkin apa ya, kayak pangkalan Gojek tapi lebih besar gitu. Kan itu solusinya istilahnya gini. Orang-orang yang bisa membuat sesuatu yang besar itu mereka, kalau di buku itu ya, itu dibilang bahwa mereka menjawab sesuatu yang pertanyaan yang belum ditanyakan. Karena mereka melakukan itu, akhirnya mereka bisa memonopoli. Karena mereka menjadi first mover. Walaupun first mover itu juga cukup berbahaya. Nah, karena belum ada yang percaya sama visi kita dan gak ada yang ngelihat. Kan? Nah, itu sangat berat sekali dan keberhasilannya mungkin, ini faktanya keberhasilannya sangat tipis. Jadi, apakah kita worth untuk melakukan itu? Iya. Tapi kembali lagi kita lihat kemampuan kita. Satu, finansial. Apakah kita cukup? Karena Mark Zuckerberg itu bukan orang yang makan tahu tempe setiap hari. Dia duitnya cukup, dia bisa ngejarnya lebih tinggi lagi. Dan secara intelektual pun juga udah beda. Betul, Harvard. Jadi kalau kita punya visi besar, kita juga harus bisa punya logis juga gitu. Kita, anak istri kita udah makan belum? Kita makan atau enggak gitu. Jangan kita main nekat aja, karena untuk kita bisa, kadang-kadang orang gini, untuk kita bisa sukses itu harus meninggalkan zona nyaman. Buat aku itu ngawur banget, salah banget. Kenapa? Karena itu namanya konyol, cari mati konyol. Karena kita udah nyaman, ngapain ditinggalin? Kalau prinsipku bukan meninggalkan zona nyaman, tapi kita bikin zona nyaman baru gitu. Zona nyaman ini tetap ada, perluas zona nyaman. Itu akan jauh lebih aman dan lebih bagus buat kita. Jadi apakah bisa nggak tetap percaya pada karya sebelum dunia melihat? Bisa. Syaratnya kita harus punya zona nyaman dulu, baru perluas zona nyamannya. Kira-kira gitu. Kita lanjut ke segmen terakhir dan penutup, yaitu adalah pertanyaan buat teman-teman atau main question buat teman-teman di sana. Dari kreatif syndrome dan bias kreatif yang udah kita bahas di 2 episode ini, benturan kreatif apa atau mana yang paling sering bikin kalian kehilangan arah? Tulis di kolom komentar dan kita ketemu di terbentuk di episode berikutnya. Dengan aku Niran Virgiawan dan Artupida. Kalau ada saran kritik tulis di bawah juga ya. See you. See you. Dadah. Bye.